warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vila Megalorita, NIM 131. Di sini nanti saya akan melakukan praktik mediasi di pengadilan untuk memenuhi tugas mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa yang akan dibantu oleh teman saya. Saya Mawar sebagai tergugat dan saya Afinda sebagai penggugat. Selamat pagi, ibu-ibu sekalian. Sebelum kita memulai sesi mediasi pada pagi hari ini, perkenankanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Vila Megalorita. Ibu-ibu bisa memanggil saya Vila. Selanjutnya saya persilahkan kepada ibu-ibu untuk memperkenalkan diri masing-masing. Dimulai dari ibu, silahkan. Perkenalkan, nama saya Afinda Dwi Purnamasari. Saya sebagai penggugat dalam kasus ini. Perkenalkan, saya Mawar sebagai tergugat dalam kasus ini. Baik, perlu saya jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan seperti pada sidang pertama, ibu-ibu telah sepakat menunjuk saya sebagai mediator. Selanjutnya saya akan menerangkan mengenai mediasi pada pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Disebutkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Dan fungsi saya di sini hanyalah sebagai pihak yang netral yang akan membantu memfasilitasi negosiasi atau pembicaraan antara ibu-ibu sekalian. Sebelum saya memulai proses mediasi ini, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan yang akan kita lalui dan juga tata tertib dalam proses mediasi. Yaitu yang pertama, saya akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahannya secara bergantian, di mana pada saat salah satu pihak saya berikan kesempatan untuk berbicara, maka saya mohon agar pihak lain mendengarkan dan tidak menyela pembicaraan ataupun menyerang satu sama lain. Kedua, setelah itu saya akan coba untuk mencari kesepahaman awal di antara kedua belah pihak. Ketiga, selanjutnya saya akan mencoba untuk mendefinisikan permasalahan dan menentukan agenda pembicaraan. Keempat, setelah itu kita masuk dalam tahap negosiasi. Kelima, apabila negosiasi mencapai kesepakatan, maka kita akan menyusun kesepakatan akhir. Ada kemungkinan saya akan meminta waktu pertemuan terpisah atau dapat disebut kaukus. 6. Pada saat saya berbicara dengan salah satu pihak, saya akan meminta pihak lain untuk menunggu di luar. Begitu juga sebaliknya. Dan informasi yang saya dapatkan dari pihak manapun akan saya jaga kerahasiaannya. Ketujuh, selama menjalankan proses mediasi, saya sebagai mediator akan menjaga kerahasiaan dan saya juga bersikap netral, di mana saya tidak memihak salah satu pihak. Baiklah, ibu-ibu sekalian, apakah setuju dengan tata tertib tersebut? Saya setuju. Saya juga setuju. Baiklah, kita mulai sesi mediasi pada pagi hari ini. Bagaimana kalau kita beri kesempatan terlebih dahulu kepada Ibu Afinda sebagai pihak penggugat untuk menyampaikan keterangannya? Apakah Ibu Mawar setuju? Silahkan Bu, tetapi nanti saya akan mendapatkan giliran kan? Iya Ibu, setelah kita mendengarkan keterangan dari pihak Ibu Afinda, saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Mawar untuk berbicara. Baik, silakan Ibu Afinda. Ini Bu, saya ini adalah penjual sepatu grosir dan saya telah menyalurkan sepatu aset kepada pihak Ibu Mawar
sepatu aset adalah sepatu yang sangat spesial karena sepatu tersebut sudah sesuai dengan ukuran kaki pelanggan, sehingga sepatu tersebut sangat populer di segala lapisan tubuh. Memang selama ini pihak Ibu Mawar tidak pernah melakukan keterlambatan dalam pembayaran tagihan dari saya. Akan tetapi sejak 3 bulan yang lalu pihak Ibu Mawar tidak melakukan kewajiban untuk membayar tagihan dari saya. Walaupun tagihan tersebut telah jatuh tempo, saya sudah menghubungi pihak Ibu Mawar berkali-kali, tetapi tetap saja tidak ada respon yang memuaskan. Untuk itu saya memutuskan untuk menggugat Ibu Mawar. Tindakan saya cukup tepat, bukan Bu? Baiklah, jadi Ibu merasa kecewa atas kejadian ini Benarlah. dan Ibu menginginkan agar pembayaran segera dilakukan. Kemudian Ibu mengharapkan agar komunikasi antara Ibu Afinda dengan Ibu Mawar diperbaiki. Benar demikian? Benar, Bu. Baiklah, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Afinda, jadi sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya pihak Ibu Afinda menganggap bahwa Ibu Mawar adalah sebagai pelanggan utama. Benar demikian, Ibu? Benar, Bu. Jadi apa yang Ibu harapkan dalam penyelesaian masalah ini? Jadi, seperti yang sudah saya sebutkan dalam surat gugatan saya, bahwa saya menggugat Ibu Mawar untuk segera membayar tagihan dari saya sebesar 200 juta rupiah. Baiklah, setelah kita mendengarkan penjelasan dari pihak Ibu Afinda, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Mawar sebagai tergugat untuk menceritakan hal-hal yang perlu kita ketahui di sini. Silahkan, Ibu. Baik Bu, selama ini saya menyadari bahwasannya adanya keterlambatan pembayaran kepada Ibu Afinda. Namun, selama beberapa tahun ini, saya tidak pernah menunggak pembayaran Bu. Dan Bu Afinda seharusnya berterima kasih kepada saya karena sepatu tersebut sudah masuk iklan TV. Saya sangat kaget Bu, kenapa Bu Afinda tiba-tiba menggugat saya. Untuk itu saya berniat untuk menggugat Ibu Afinda. Karena dengan adanya gugatan ini, nama baiknya juga tercemar dan akan berpengaruh buruk pada image toko Java milik saya. Oh, jadi Ibu merasa usaha Ibu kurang dihargai dan penting bagi Ibu untuk menjaga nama baik Ibu. Kemudian Ibu menginginkan agar komunikasi yang baik dengan pihak Ibu Afinda dan juga Ibu mengharapkan agar kedua belah pihak saling menjaga hubungan baik. Biar begitu, Ibu? Benar Bu. Baiklah, setelah saya mendengarkan penjelasan dari pihak Ibu Afinda maupun Ibu Mawar, sebelumnya saya melihat bahwa antara Ibu Afinda dengan Ibu Mawar ada beberapa kesepemahaman awal, yaitu pertama, Ibu Afinda dengan Ibu Mawar sama-sama menginginkan agar hubungan baik dan komunikasi kembali terjadi. Kedua, ibu-ibu juga menginginkan agar masalah ini cepat selesai dan jika dimungkinkan diselesaikan melalui mediasi. Benar begitu ibu-ibu sekalian? Ya benar Bu. Ya, benar, Bu. Baiklah, selanjutnya seperti yang telah ibu-ibu ungkapkan bahwa sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya pihak Ibu Afinda menganggap pihak Ibu Mawar adalah pelanggan utama, dan sebaliknya pihak Ibu Mawar menganggap kerjasama terhadap Ibu Afinda adalah kerjasama yang sangat penting bagi kelanjutan usaha Ibu Mawar. Kalau boleh saya bertanya, bagaimana pendapat Ibu Afinda mengenai kemungkinan kelanjutan bisnis Ibu Mawar kemudian hari? Iya Bu, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa hubungan bisnis saya dengan Ibu Mawar itu sudah sangat cukup baik. Tetapi saya sangat kecewa dengan adanya keterlambatan pembayaran tersebut. Baik,
Jadi ibu menginginkan masalah pembayaran cepat diselesaikan. Namun saya ingin bertanya, bila masalah pembayaran terselesaikan, apakah ibu dapat mempertimbangkan lanjutan hubungan bisnis dengan Ibu Mawar di kemudian hari? Iya Bu, bisa saya pertimbangkan. Oke, mengenai penjelasan dari Ibu Afinda, apakah Ibu Mawar ada tanggapan? Iya Bu, sebenarnya saya tidak merusak hubungan kerjasama dengan Bu Afinda, tetapi Bu Afinda lah yang tidak mensuplai sepatu kepada saya Bu. Dari penjelasan ibu-ibu sekalian, saya dapat menyimpulkan bahwa bila masalah pembayaran dapat diselesaikan dengan baik, maka kedua belah pihak sama-sama memiliki keinginan untuk melanjutkan hubungan bisnis di masa yang akan datang. Benar begitu? Benar Bu? Iya benar Bu. Baiklah, jika demikian saya melihat adanya itikat baik dari kedua belah pihak untuk sama-sama menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya, izinkanlah saya membacakan mengenai definisi permasalahan. Definisi permasalahan yang pertama, bagaimana kelanjutan hubungan bisnis antara kedua belah pihak di kemudian hari. Yang kedua, bagaimana cara menunaikan kewajiban pembayaran. Dan yang ketiga, bagaimana menjaga nama baik dan reputasi kedua belah pihak. Dari ketiga permasalahan tersebut, poin mana yang ingin Ibu Afinda dan Ibu Mawar bahas terlebih dahulu? Bagaimana Ibu Afinda? Ya jelas saya menginginkan agar dibayar secepatnya Bu. Jadi membahas kelanjutan bisnis dulu sebelum hutangnya diselesaikan. Baik Bu. Selanjutnya bagaimana menurut Ibu Mawar? Terus terang saja Bu, mengenai masalah pembayaran itu bisa berbeda jika ada kelanjutan hubungan bisnis. Bagaimana Ibu Afinda? Apakah dari pihak Ibu ada pertimbangan lain? Iya Bu, saya setuju. Kalau kita bahas kelanjutan hubungan bisnis terlebih dahulu. Baiklah, Ibu-ibu, untuk membahas yang pertama, yaitu mengenai kelanjutan hubungan bisnis terlebih dahulu. Bagaimana kalau agenda kedua membahas mengenai nama baik, dan selanjutnya baru mengenai pembayaran? Apakah Ibu setuju? Ya, saya setuju Bu. Saya juga setuju Bu. Setelah kedua belah pihak sepakat terlebih dahulu membahas mengenai bagaimana kelanjutan hubungan bisnis di antara kedua belah pihak di kemudian hari, maka selanjutnya saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk mengajukan usulan mengenai pemecahan permasalahan ini. Jadi pada saat mengeluarkan usulan pemecahan, jangan ragu kalau usulan itu masih kurang matang. Dan sewaktu salah satu pihak mengemukakan pendapatnya, dimohon agar pihak yang lain mendengarkan sampai selesai dan tidak memberikan komentar-komentar yang tidak baik. Saya yakin seiring dengan munculnya ide usulan yang banyak, maka kita akan dapat melakukan perbaikan-perbaikan sehingga usulan tersebut dapat sesuai dengan kondisi yang dikehendaki oleh kedua belah pihak. Baiklah, kalau saya lihat pembicaraan kita sudah jauh melangkah ke arah yang positif. Selanjutnya, bagaimana kalau kita bahas mengenai permasalahan yang pertama, yaitu mengenai kelanjutan hubungan bisnis antara Ibu Afinda dengan Ibu Mawar di kemudian hari. Apakah Ibu memiliki usul untuk penyelesaian masalah tersebut? Bu, sebenarnya saya tetap ingin menjalin hubungan bisnis dengan Ibu Mawar. Tapi saya tidak mau kejadian seperti ini terulang kembali di kemudian hari. Sehingga saya tidak ada kepastian pembayaran dari Ibu Mawar. Jika ada kepastian pembayaran, maka saya akan melanjutkan hubungan bisnis lagi Bu. Pasti akan saya bayar kok. Selama ini
saya melakukan pembayaran tepat waktu. Adanya keterlambatan ini juga bukan kemauan saya, tetapi ada satu hal yang tidak bisa saya ceritakan di sini. Mohon dimaafkan, Bu. Apakah Ibu Mawar mempunyai usulan untuk memberikan kepastian pembayaran kepada Ibu Afinda jika hubungan bisnis ini dilanjutkan? Ya, mungkin saya bisa berikan jaminan kepada Ibu Afinda. Jadi Ibu sanggup memberikan jaminan kepada Ibu Afinda? Jaminan berupa apa? Yang jelas dong kalau ngomong. Saya rasa apabila hubungan bisnis dapat dilanjutkan, maka saya memikirkan bagaimana caranya pembayaran terhadap Ibu Afinda, apakah dengan jaminan atau apa. Namun saya sendiri tidak bisa memutuskan sekarang. Oleh karena itu saya yakin kalau suplai barang akan ditingkatkan menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya, maka saya pun dapat memenuhi order dari pelanggannya. Sehingga saya pun juga dapat memenuhi pembayaran terhadap Ibu Afinda. Dan bagaimana kalau kita buat perjanjian tertulis yang memuat mengenai bagaimana cara pembayarannya, terus berapa juta yang akan harus dibayar serta tenggang waktu yang dibutuhkan serta jaminan. Saya rasa itu cukup untuk menjamin, Bu. Iya, saya setuju sekali. Kalau kita bahas terlebih dahulu mengenai apa-apa saya yang kita tuangkan dalam perjanjian tersebut. Baik, sebelumnya kalau saya boleh menyimpulkan, baik Ibu Afinda dan Ibu Mawar sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan bisnis di kemudian hari. Namun ibu-ibu masih membutuhkan waktu untuk memikirkan cara terbaik mengenai pembayaran di kemudian hari yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, dan juga bentuk jaminan yang sesuai untuk itu. Bagaimana kalau pembahasan mengenai kelanjutan hubungan bisnis antara Ibu Afinda dan Ibu Mawar kita tunda dahulu? Dan selanjutnya bagaimana kalau kita melanjutkan pembahasan untuk permasalahan nomor 2, yaitu mengenai menjaga nama baik dan reputasi kedua. Apakah Ibu Mawar mempunyai usulan mengenai masalah ini? Yang jelas, untuk selanjutnya seharusnya Ibu Afinda tidak mengambil keputusan sepihak ataupun keputusan yang gegabah. Karena saya yakin kalau masalah ini masih bisa dibicarakan dengan baik-baik, saya yakin saya pasti akan membayar hutang saya. Dan saya berjanji tidak akan menjelek-jelekan Ibu Afinda di depan umum. Baik, saya melihat Ibu Mawar cukup beretikat baik untuk menjaga nama baik dan reputasi masing-masing pihak. Bagaimana tanggapan Ibu Afinda? Silakan. Iya, pada dasarnya saya juga tidak menginginkan hal ini terjadi. Tapi saya sangat emosi karena Ibu Mawar tidak menanggapi tagihan tersebut. Ya karena hubungan saya terjalin dengan baik, maka saya akan menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Dan saya berjanji masalah ini tidak sampai keluar pabrik. Baik, dari penjelasan ibu-ibu, saya melihat bahwa ibu-ibu sekalian sama-sama sepakat untuk tetap menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Baik, ibu-ibu sekalian. Selanjutnya, bagaimana kalau kita beranjak ke permasalahan yang ketiga, yaitu mengenai bagaimana cara menunaikan kewajiban pembayaran hutang. Apakah Ibu Mawar mempunyai usulan mengenai hal ini? Ya, begini Bu, mengenai pembayaran saya pasti akan membayarnya. Tetapi untuk saat ini, saya memang belum bisa membayarnya, dikarenakan ada permasalahan di perusahaan saya. Jadi saya mohon kepada Bu Afinda harus sabar sedikit, sekitar 6 bulan. Bisa kan Bu? 6 bulan? Ibu mau mempermainkan saya? Mana mungkin saya menunggu selama 6 bulan? Pokoknya saya minta dibayar sekarang. Masa Ibu nggak percaya sama saya? Ibu nggak mau ngerti sih? Bu, kenapa Ibu bisa bayar iklan dengan mahal, tapi Ibu tidak membayar saya? Kan aneh. Kalau begitu kita lanjutkan saja proses ini ke pengadilan. Hei, sebenarnya Anda yang tidak tahu terima kasih kepada saya.
Saya yang telah berhasil memasarkan sepatu itu dan mengiklankan seperti itu sehingga ibu terkenal sampai sekarang. Malah Anda membuat saya tahu diri. Sabar, jangan emosi. Tenang. Saya menyadari bahwa pasti ada kekecewaan dari kedua belah pihak masing-masing. Namun pembicaraan kita selama ini sudah sangat positif dan sangat konstruktif. Untuk itu, saya rasa ini adalah saat yang paling tepat untuk pertemuan terpisah. Mungkin saya dapat memulai pertemuan terpisah dimulai dari pihak tergugat terlebih dahulu. Loh, apalagi yang mau ibu bicarakan berdua? Saya tidak boleh tahu. Maksud pertemuan terpisah adalah agar mediator dapat memahami harapan dan usulan dari masing-masing pihak secara mendalam. Setelah saya mengadakan pertemuan terpisah dengan pihak tergugat, saya akan mengadakan pertemuan serupa dengan pihak penggugat. Wah, bisa-bisanya apa yang dibicarakan bocor. Jangan khawatir, Bu. Apa-apa saja yang dibicarakan dalam pertemuan terpisah tidak akan sampai kepada pihak lain. Kalaupun ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada pihak yang satunya, maka saya akan meminta ibu-ibu untuk menyampaikannya sendiri. Jadi, apakah ibu-ibu setuju kalau kita mengadakan pertemuan terpisah atau kaukus? Saya tidak keberatan, Bu. Saya tidak keberatan, Bu. Baiklah, jika demikian saya ingin bertemu dengan Ibu Mawar lebih dahulu untuk mendengarkan lebih mendalam apa yang menjadi penyebab keterlambatan pembayaran. Apakah Ibu Afinda tidak keberatan? Tidak masalah, Bu. Kalau begitu saya menunggu di luar. Baik, silakan. Setelah pertemuan sebelumnya di antara Ibu Mawar dengan Ibu Afinda telah mencapai beberapa kesepakatan, seperti misalnya kesepakatan mengenai adanya keinginan untuk melakukan hubungan bisnis di kemudian hari. Kemudian adanya kesepakatan untuk saling menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Selanjutnya, kalau boleh saya bertanya, menurut Ibu, apakah wajar kalau Ibu meminta Ibu Afinda menunggu 6 bulan untuk masalah pembayaran hutang Ibu? Dan menurut Ibu, apa alasan Ibu Afinda tidak dapat menunggu lebih lama lagi? Ya, saya tidak tahu. Terus menurut Ibu mediator bagaimana? Menurut saya, apakah hal itu mungkin karena pihak Ibu belum bisa memberikan kepastian pembayaran kepada Ibu Afinda, dan hal tersebut menimbulkan persepsi bahwa Ibu belum bisa menunaikan pembayaran hutang tersebut. Menurut Ibu sendiri bagaimana? Sebenarnya dia tidak perlu berpikir seperti itu, Bu. Karena saya pasti akan bayar. Jika Ibu berada di dalam posisi pihak Ibu Afinda, apa yang Ibu rasakan? Apakah Ibu akan meningkatkan volume bisnis sementara masih ada rasa tidak percaya? Jadi menurut Ibu Mawar, apa yang bisa Ibu lakukan agar Ibu Afinda yakin bahwa Ibu akan membayar? Apakah Ibu memiliki usulan atau ide alternatif agar hubungan baik antara Ibu dan Ibu Afinda tetap terjalin? Begini, Bu, sebelumnya saya akan buka kartu. Apakah saya bisa yakin kalau apa yang telah kita bicarakan ini tidak akan keluar ruangan ini? Tenang saja, Bu. Sebagai mediator, tentu saya akan menjaga kerahasiaan Ibu. Oke, kalau begitu. Begini, Bu, walaupun saya adalah pengusaha sepatu yang masih terbilang sangat kecil, tetapi usaha sepatu saya sudah sangat terkenal karena sudah dimasukkan di berbagai iklan di media TV. Makanya saya harus jaga image benar-benar. Jangan sampai rusak hanya gara-gara perkara ini. Saya juga memohon kepada Ibu agar tidak membicarakan masalah ini kepada siapapun. Baik, Bu.
saya jamin informasi ini tidak akan keluar. Kendala yang saya hadapi saat ini adalah cash flow di perusahaan saya. Jadi, biaya TV komersial membutuhkan biaya yang sangat cukup besar, sehingga menyebabkan kondisi keuangan saya mengalami sedikit kekurangan. Namun sebenarnya pada saat saya menerima suplai dari Ibu Afinda, saya pun telah menerima pesanan dari berbagai pihak sampai 3 bulan ke depan. Oleh karena itu, saya yakin jika pihak dari Ibu Afinda bersedia meningkatkan skala bisnisnya menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya, maka saya dapat meningkatkan skala penjualan sepatu aset, sehingga saya dapat memenuhi pembayaran dan tagihan kepada Ibu Afinda. Oh begitu. Sebelumnya kalau saya boleh memberikan saran, menurut saya sebaiknya Ibu lebih terbuka lagi dengan pihak Ibu Afinda, karena mungkin saja setelah mendengar penjelasan Ibu, pihak Ibu Afinda akan mengerti mengenai kesulitan perusahaan Ibu dan memberikan keringanan kepada Ibu. Selanjutnya mengenai masalah cash flow. Apakah ini masalah yang akan berlanjut dan apakah Ibu yakin dapat mengatasi masalah ini bila mendapat dukungan dari pihak Ibu Afinda? Ya tentu, Bu. Tapi tentunya pihak Ibu Afinda juga mengharapkan suatu penyelesaian yang konkret. Apakah Ibu sudah memikirkan mengenai cara penyelesaiannya? Ya, meskipun saya sedang mengalami kesulitan cash flow, namun kondisi tubuh saya masih sangat baik dan saya yakin saya pasti bisa melunasi hutang kepada Ibu Afinda. Namun saya masih minta tenggang waktu beberapa bulan sehingga saya bisa melunasi hutang saya kepada Ibu Afinda. Pasti Ibu Afinda akan bertanya, mengapa beliau harus menunggu beberapa bulan? Jadi kalau saya boleh bertanya, apa yang akan Ibu lakukan selama Ibu Afinda menunggu? Kalau coba Ibu bayangkan, bagaimana jika Ibu Afinda tidak mau melanjutkan hubungan bisnis dengan Ibu? Wah, itu sangat parah sekali, Bu. Toko saya bisa tutup, Bu, kalau Bu Afinda tidak mensuplai sepatu aset kepada saya. Saya tidak bisa menjual sepatu aset itu, Bu, karena yang dicari orang-orang di toko saya akan sepatu tersebut. Ya mungkin saya masih bisa meningkatkan tawaran saya kepada Bu Afinda untuk mencicil hutang saya 3 dari bulan sekarang. Ya kalau begitu Ibu sanggup membayar hutang kepada Ibu Afinda secara mencicil dimulai dari bulan ketiga dari bulan setelah ini. Bukan begitu, Bu? Kira-kira untuk melunasi tagihan tersebut, Ibu membutuhkan waktu berapa lama? Saya akan mencicil mulai bulan ketiga dan bulan keempat. Masing-masing cicilan saya sebesar 60 juta rupiah. Dan kemudian pada bulan kelima dan keenam masing-masing 40 juta rupiah. Jadi pada bulan 7 hutang saya kepada Bu Afinda sudah lunas. Baiklah, setelah saya mendengar penjelasan dari Ibu, saya mengambil kesimpulan bahwa Ibu sanggup untuk membayar hutang kepada Ibu Afinda secara mencicil dimulai dari bulan ketiga setelah bulan ini. Iya benar, Bu. Mungkin apakah Ibu bisa menyampaikan kepada Bu Afinda? Seperti yang saya jelaskan di awal pertemuan, bahwa saya tidak dapat memberitahukan kepada pihak Ibu Afinda mengenai apa yang dibicarakan di pertemuan ini. Jadi sebaiknya Ibu dapat menyampaikan langsung dalam pertemuan nanti. Baiklah, Bu, kalau begitu saya akan sampaikan sendiri. Kalau begitu selanjutnya saya akan mendengarkan keterangan dari pihak Ibu Afinda. Maaf sudah menunggu. Baik, setelah pertemuan sebelumnya di mana antara Ibu Mawar dan Ibu Afinda telah mencapai beberapa kesepakatan awal, seperti adanya keinginan untuk melanjutkan hubungan bisnis di kemudian hari,
Kemudian adanya kesepakatan untuk saling menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Selanjutnya, kalau boleh saya bertanya, kira-kira yang Ibu rasakan jika Ibu berada di posisi Ibu Mawar bagaimana? Wah, wah, wah. Yang pasti saya akan malu sekali, Bu. Apalagi kalau masalah hutang saya diketahui orang lain. Baiklah, untuk itu apakah Ibu memiliki usulan sebagai penyelesaian masalah ini? Ya, sebenarnya keinginan saya sudah jelas, Bu. Bahwa saya menginginkan hutang Ibu Mawar segera dilunasi, tapi dikarenakan ada beberapa hal yang tidak saya ungkapkan di sini. Maka kalau saya mengungkapkannya di sini, Bu, apakah Ibu akan membocorkannya kepada Ibu Mawar? Saya berjanji, Bu, karena sebagai mediator, saya berkewajiban menjaga kerahasiaan apa yang kita bicarakan dalam forum ini. Silakan Ibu bercerita. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, Bu, bahwa saya mengambil sepatu aset dari Ibu Yuli dan saya adalah satu-satunya pembeli dan kemudian menyalurkan kepada Ibu Mawar. Untuk itu dengan adanya keterlambatan pembayaran dari Ibu Mawar, maka secara otomatis saya juga tidak bisa menunaikan pembayaran kepada Ibu Yuli, Bu. Dan akibatnya saya mendapatkan teror dari debt collector yang dikirimkan oleh Ibu Yuli. Selanjutnya saya memutuskan untuk menggugat Ibu Mawar. Selanjutnya, Bu, Yuli tidak mensuplai sepatu lagi kepada saya, maka dari itu saya tidak bisa menunggu, Bu. Baiklah, sebelumnya kalau boleh saya memberikan saran, menurut saya sebaiknya Ibu bisa lebih terbuka dengan Ibu Mawar. Karena mungkin saja setelah mendengarkan penjelasan Ibu dari pihak Ibu Mawar akan mengerti mengenai kesulitan Ibu dan dapat segera menunaikan pembayaran hutangnya. Selanjutnya bagaimana jika seandainya Ibu Mawar mau membayar kepada Ibu tetapi tidak sekaligus, mungkin dengan mencicil, apakah Ibu dapat menerima? Mungkin saya butuh bicara dengan Ibu Yuli, tapi mungkin saya juga bisa nego dengan Ibu Yuli untuk membayar setengahnya terlebih dahulu dan selanjutnya dicicil dalam waktu 2 bulan. Baiklah, jadi Ibu bisa menerima pembayaran secara mencicil. Iya, benar, Bu. Apakah Ibu telah memiliki usulan mengenai jangka waktu cicilan yang bisa Ibu terima? Mungkin mekanisme pembayaran seperti ini, Bu. Pembayaran pertama dimulai bulan dengan jumlah pembayaran sejumlah 100 juta rupiah. Lalu sisanya dibayarkan secara mencicil dengan jangka waktu 2 bulan, masing-masing sebesar 50 juta rupiah. Bagaimana kalau dalam pertemuan bersama nanti Ibu menyampaikan sendiri kepada pihak Ibu Mawar mengenai mekanisme pembayaran hutang? Bagaimana, Bu? Baik, Bu. Baiklah, setelah saya melakukan pertemuan terpisah dengan Ibu Mawar maupun Ibu Afinda, selanjutnya saya berikan kesempatan untuk masing-masing pihak mengungkapkan usulannya. Bagaimana kalau kita mulai dari Ibu Afinda? Apakah Ibu Mawar setuju? Silakan, Bu. Ya, seperti yang saya utarakan sebelumnya, Bu, bahwa saya menginginkan kepastian mengenai hutang Ibu Mawar sejumlah 200 juta rupiah. Dan jika Ibu Mawar berkeinginan untuk meningkatkan skala bisnis, maka otomatis jumlah yang akan dibayarkan akan semakin besar. Dan jika tidak ada kejadian seperti ini, akan terulang kembali. Apakah masih ada penjelasan lain, Bu? Kalau begitu, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Mawar mengungkapkan usulan penyelesaian masalah ini. Baiklah, Bu. Seperti yang sudah kita bicarakan yang
tadi bahwa toko sepatu saya itu memasang iklan besar-besaran di berbagai stasiun TV. Namun biaya marketing iklan itu sangat besar, sehingga ini menyebabkan penyebab utama saya tidak bisa membayar hutang saya kepada Ibu Avinda. Namun berkat iklan tersebut, nama toko sepatu saya terkenal dan sepatu aset pun juga ikut terkenal. Bahkan sampai sekarang ini dan kemarin di berbagai lapisan, dan saya yakin kalau bisnis saya tetap dilanjutkan, maka kondisi keuangan saya akan membaik dan dipastikan saya bisa membayar hutang kepada Ibu Avinda. Jadi Ibu Mawar merasa yakin bahwa keadaan keuangan perusahaan Ibu akan segera membaik. Iya, Bu. Yang perlu saya tanyakan, bagaimana Ibu bisa melunasi hutang Ibu yang sebesar 200 juta rupiah kepada saya, Bu? Karena yang saya butuhkan sekarang ini, Ibu membayar uang sebesar 100 juta rupiah terlebih dahulu. Bagaimana Ibu Mawar? Apakah Ibu ada usulan untuk menanggapi pernyataan Ibu Avinda? Ya, seperti yang sudah saya utarakan dalam pertemuan terpisah tadi, Bu, bahwa kondisi saya sedang mengalami kesulitan cash flow, sehingga saya tidak bisa membayar kewajiban saya, Bu. Namun jika Bu Avinda menyetujui kalau saya membayar dengan cara mencicil, mungkin cicilan pertama saya bisa dimulai dari bulan ketiga dan bulan keempat, masing-masing sebesar 60 juta rupiah, kemudian di bulan kelima dan keenam masing-masing sebesar 40 juta rupiah. Jadi pada bulan keenam cicilan hutang saya kepada Bu Avinda sudah lunas, Bu. Tampaknya pihak Ibu Mawar telah memiliki usulan yang cukup konkret. Bagaimana Ibu Avinda? Apakah Ibu memiliki tanggapan atas usulan Ibu Mawar tersebut? Wah. Saya ini sebenarnya masih tergolong pengusaha kecil, Bu. Bagi saya uang sejumlah 200 juta rupiah merupakan jumlah yang cukup besar, Bu. Sebenarnya saya tidak keberatan dengan mekanisme cicilan. Namun saya keberatan jika pembayaran dilakukan pada bulan ketiga. Jadi bagaimana kalau cicilan dibayarkan pada bulan pertama sebesar 100 juta rupiah dan cicilan kedua dan ketiga masing-masing sebesar 50 juta. Saya pun juga menginginkan adanya jaminan pembayaran, yaitu berupa jaminan pribadi. Baiklah, masing-masing pihak telah mengutarakan usulannya dan ini sudah semakin dekat pencapaian titik temu. Pertama, adanya keinginan untuk melanjutkan hubungan bisnis di kemudian hari. Kemudian yang kedua, adanya saling menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Ketiga, adanya kesepakatan untuk pelunasan kewajiban pembayaran secara mencicil. Namun masih ada masalah yang perlu dibahas lebih lanjut, yaitu mengenai tenggang waktu cicilan dan bentuk jaminan. Bagaimana ibu-ibu? Apakah negosiasi mengenai hal ini bisa kita lanjutkan? Wah, mengenai pembayaran 200 juta itu saya harus berdiskusi sama suami saya dulu, Bu, karena saya belum bisa membayarnya. Bagaimana Ibu Avinda? Apakah Ibu dapat menerima usulan dari Ibu Mawar untuk menunda pertemuan ini? Ya, kalau Ibu Mawar butuh waktu, saya setuju, Bu. Baiklah, kalau begitu bagaimana jika pertemuan ini kita lanjutkan 2 hari lagi? Baik, Bu, kalau begitu saya setuju. Baik, kalau begitu. Sebelum saya tutup pertemuan pada siang hari ini, saya perlu mengingatkan kembali apa-apa saja yang telah disepakati oleh ibu-ibu sekalian. Pertama, mengenai keinginan untuk menjaga hubungan baik dan meningkatkan skala bisnis di kemudian hari dari pihak Ibu Avinda maupun Ibu Mawar telah menyetujuinya. Dan yang kedua belah pihak telah setuju untuk saling menjaga nama baik dan reputasi kedua belah pihak. Ketiga, Ibu Avinda dan
Ibu Mawar sama-sama setuju bahwa tagihan yang tertunggak dapat dibayarkan secara mencicil. Selanjutnya pada pertemuan 2 hari lagi, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai besarnya cicilan dan jangka waktu pembayaran atas tagihan sejumlah 200 juta rupiah serta bentuk jaminan. Setuju? Setuju, Bu. Saya juga setuju, Bu. Baik kalau begitu. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu sekalian. Sampai jumpa di pertemuan mediasi selanjutnya. Selamat pagi ibu-ibu sekalian. Sebelum kita mulai sesi pertemuan mediasi pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, bahwa walaupun pertemuan mediasi 2 hari yang lalu belum tercapai kesepakatan, namun ini adalah hal yang biasa dalam proses mediasi. Pembicaraan kita pada saat itu adalah pembicaraan yang sangat positif dan konstruktif. Jadi perkenankanlah saya untuk mengkonfirmasikan kembali berapa hal yang telah kita sepakati pada pertemuan yang lalu. Pertama, mengenai keinginan untuk menjaga hubungan baik dan meningkatkan skala bisnis di kemudian hari. Pihak Ibu Afinda maupun Ibu Mawar telah menyetujuinya. Dan kedua belah pihak telah setuju untuk saling menjaga nama baik dan reputasi kedua belah pihak. Ketiga, Ibu Afinda dan Ibu Mawar sama-sama setuju bahwa tagihan yang tertunggak dapat dibayarkan secara mencicil. Selanjutnya pada pertemuan pagi hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai besarnya cicilan dan jangka waktu pembayaran atas tagihan sejumlah 200 juta rupiah serta bentuk jaminan yang akan dijaminkan Ibu Mawar pada Ibu Afinda. Benar begitu Ibu? Benar, Bu. Benar. Baiklah kalau begitu, pada pertemuan sebelumnya kita telah memiliki 2 usulan. Yang pertama adalah usulan dari Ibu Mawar, yaitu pertama, cicilan dimulai pada bulan ketiga dan jumlah pembayaran untuk bulan ketiga dan bulan keempat masing-masing sebesar 60 juta rupiah. Kemudian di bulan kelima dan keenam masing-masing sebesar 40 juta rupiah. Sehingga pada bulan keenam setelah bulan ini hutang Ibu Mawar lunas. Kemudian usulan kedua dari Ibu Afinda, yaitu cicilan dimulai bulan depan dengan jumlah pembayaran 100 juta rupiah dan besarnya cicilan kedua dan ketiga masing-masing 50 juta rupiah dan ditambah dengan jaminan berupa jaminan. Bagaimana Ibu Mawar dan Ibu Afinda? Apakah dari 2 usulan ini, baik Ibu Mawar dan Ibu Afinda, ada tawaran atau usulan lain, atau mungkin ada satu usulan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak? Bagaimana Ibu Mawar? Ya, baiklah, setelah saya pertimbangkan bagaimana kalau cicilan dimulai dari bulan depan dengan jumlah pembayaran 50 juta rupiah masing-masing setiap bulannya, dan saya jaminkan BPKB Mercedes-Benz milik saya kepada Ibu sampai hutang saya lunas. Ibu, saya minta izin untuk telepon sebentar. Silahkan. Halo Ibu Yuli. Bu, saya ini masih ngobrol dengan Ibu Mawar mengenai kesepakatan pembayaran, dan dari pihak Ibu Mawar dia meminta bayaran dicicil bulan depan sebesar 50 juta. Bagaimana Bu? Terima kasih Bu Yuli. Sudah, terima kasih Bu. Menurut saya ini
walaupun kesepakatan ini tidak sesuai dengan apa yang ibu-ibu harapkan sebelumnya, akan tetapi masing-masing pihak telah berkompromi. Untuk itu, mungkin ibu-ibu dapat mempertimbangkan adanya masa depan yang lebih baik jika hubungan bisnis dilanjutkan. Bagaimana Ibu Afinda, apakah penawaran Ibu Mawar dapat diterima? Ya, kalau begitu saya setuju, Bu. Oke, jadi Ibu Afinda dan Ibu Mawar telah sepakat mengenai pembayaran cicilan Ibu Mawar, yaitu dimulai bulan depan dengan jumlah per bulan sebesar 50 juta rupiah. Sehingga pada bulan keempat cicilan tersebut akan lunas dan Ibu Mawar akan memberikan jaminan berupa BPKB mobil Mercedes-Benz miliknya. Benar begitu Ibu sekalian? Ya, benar Bu. Benar, Bu. Baiklah, pada pertemuan mediasi hari ini kita telah mencapai kata sepakat, yaitu pertama, mengenai kelanjutan hubungan bisnis antara Ibu Afinda dan Ibu Mawar. Kedua belah pihak sepakat untuk tetap melanjutkan hubungan bisnis tersebut. Kedua, mengenai nama baik dan reputasi kedua belah pihak, sepakat untuk saling menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Dan yang ketiga, mengenai pembayaran tagihan, disepakati untuk dibayarkan secara mencicil dengan mekanisme pembayaran cicilan dimulai bulan depan, yaitu bulan Januari 2022, dan besarnya cicilan adalah 50 juta rupiah setiap bulannya. Sehingga pada bulan keempat, bulan April 2022, pembayaran akan lunas dan ditambah dengan jaminan berupa BPKB mobil Mercedes-Benz milik Ibu Mawar. Benar begitu Ibu saya? Ya, benar Bu. Benar, Bu. Baik, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian, yang mana nantinya di dalam kesepakatan perdamaian tersebut ibu-ibu harus menambahkan klausul. Apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian ini dikukuhkan dalam putusan majelis hakim yang melahirkan akta perdamaian. Bu Mediator, sebelumnya saya ingin bertanya apakah perbedaan dari kedua klausul tersebut? Baik, saya jelaskan sedikit. Apabila gugatan dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak, di mana apabila salah satu pihak ingkar janji, maka harus diajukan gugatan kembali karena tidak dapat dieksekusi langsung. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan bahwa kesepakatan perdamaian dikukuhkan dalam putusan majelis hakim menjadi akta perdamaian, mempunyai kekuatan eksekutorial, sehingga apabila salah satu pihak wan prestasi atau ingkar janji, maka dapat dieksekusi langsung melalui ketua pengadilan negeri setempat tanpa mengajukan gugatan. Wah, kalau begitu dikarenakan dalam kesepakatan ini masih ada poin yang belum dipenuhi oleh Ibu Mawar, maka menurut saya kesepakatan ini harus dikukuhkan ke dalam putusan majelis hakim, Bu. Baik, bagaimana Ibu Mawar? Apakah Ibu setuju? Ya Bu, saya setuju. Bagaimana Ibu Fenda? Ya, Bu. Ya, begitu Ibu. Ibu-ibu sekalian, selanjutnya saya akan menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani kepada Ketua Majelis Hakim, dan untuk hari sidang pembacaan putusan berhubungan dengan panitera pengganti. Baiklah, saya akan tutup pertemuan mediasi pada hari ini. Terima kasih.